Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai material nuklir. Nuklir merupakan bagian atau yang berhubungan dengan inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir merupakan proses di mana dua inti atom atau partikel nuklir bertabrakan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Reaksi nuklir terdiri atas reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah nuklir. Henry Becquerel pada tahun 1896 meneliti fenomena fosforesensi pada garam uranium ketika ia menemukan sesuatu yang akhirnya disebut dengan radioaktivitas. Selanjutnya, Henry beserta Pierre Curie dan Marie Curie mulai meneliti fenomena tersebut. Dalam prosesnya, mereka mengisolasi unsur radium yang sangat radioaktif. Mereka menemukan bahwa material radioaktif memproduksi gelombang yang intens. Yang kemudian, mereka beri nama alfa, beta, dan gamma. Beberapa jenis radiasi yang mereka temukan mampu menembus berbagai material yang semuanya dapat menyebabkan kerusakan. Seluruh peneliti radioaktivitas pada masa itu menderita luka bakar akibat radiasi, yang mirip dengan luka bakar akibat sinar matahari. Reaksi fusi nuklir merupakan reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi, juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Contoh dari reaksi fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Kemudian contoh lainnya adalah senjata bom hidrogen yang juga memanfaatkan prinsip reaksi fusi tak terkendali. Sedangkan reaksi fisi nuklir merupakan reaksi pembelahan inti atom akibat bertabrakan dengan inti atom lainnya, yang menghasilkan energi dan atom baru dengan massa yang lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Terdapat dua jenis material nuklir yang biasa digunakan. Yang pertama adalah plutonium-244 serta uranium-235 dan 238. Plutonium-244 memiliki waktu paruh selama 80 juta tahun. Plutonium-244 tidak diproduksi dalam kuantitas yang banyak oleh siklus bahan bakar nuklir. Hal ini disebabkan penangkapan neutron terhadap plutonium-242 menghasilkan plutonium-243 yang memiliki waktu paruh singkat, yakni hanya sekitar 5 jam. Dan sangat cepat mengalami peluruhan beta menjadi amerisium-243. Material nuklir berikutnya adalah uranium-235 dan 238. Uranium-235 memiliki waktu paruh 7,038 dikali 10 pangkat 8 tahun. Uranium-235 juga digunakan sebagai sumber utama penghasil neutron dalam reaksi nuklir, yang mana neutron-neutron ditembakkan ke arah uranium-238, dalam hal ini untuk memproduksi plutonium. Uranium-235 dan plutonium-239 digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi fisi nuklir dalam reaktor nuklir dan bom nuklir. Berikut adalah kegunaan dari material nuklir, yakni pada bidang kesehatan, bidang industri,
bidang hidrologi, bidang ketahanan pangan, bidang lingkungan, dan lain-lain. Pada bidang kesehatan, radiasi nuklir dimanfaatkan untuk ronsen, MRI, dan terapi kanker. Aplikasi teknologi nuklir telah dikembangkan pada sejumlah peralatan medis dan produk kesehatan untuk menangani berbagai penyakit. Selanjutnya pada bidang industri, sinar gamma dapat dipakai untuk mengecek sistem beton pada gedung atau memindai komponen mesin industri, serta tes kebocoran baik pada bangunan maupun pada badan pesawat. Pada bidang hidrologi, pemanfaatan nuklir digunakan untuk menguji kecepatan aliran sungai, di mana radioisotop dapat digunakan untuk mengukur debit air. Selain itu, intensitas pada radiasi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai pendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Jenis alat yang digunakan untuk mendeteksi secara langsung dengan memancarkan sinar gamma yang biasanya diterapkan pada bidang hidrologi adalah bernama Digital Geiger Counter. Selanjutnya, pada bidang ketahanan pangan, dengan meradiasi materi genetik suatu tanaman dapat digunakan untuk memilih varietas tanaman yang bersifat lebih unggul. Selain itu, pengawetan makanan dengan memanfaatkan radiasi sinar gamma dapat dilakukan tanpa merubah bentuk, aroma, dan rasa. Bahkan dapat memperoleh makanan dengan kualitas yang bisa bertahan lebih lama. Kemudian pada bidang lingkungan, pemakaian radioisotop untuk hidrologi memungkinkan eksplorasi air tanah di daerah yang biasanya dilanda kekeringan. Dengan teknik analisis aktivasi neutron dapat digunakan untuk menguji kelayakan air di bawah tanah. Kegunaan lain dari material nuklir adalah sebagai pembangkit listrik, di mana lebih dari 14% listrik dunia dihasilkan dari uranium pada reaktor nuklir. Jumlah tersebut menghasilkan sekitar 2.500 miliar kWh setiap tahunnya dengan kapasitas produksi total sekitar 377.000 megawatt yang beroperasi di 30 negara di dunia. Selain itu, material nuklir jenis uranium dan plutonium dapat digunakan untuk membuat bom militer. Jenis uranium dan plutonium yang digunakan untuk membuat bom berbeda dengan jenis uranium dan plutonium yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Bom uranium terdiri dari 90% uranium-235, sedangkan bom plutonium terdiri dari 90% plutonium-239. Dan kedua jenis bom tersebut dibuat dalam sebuah reaktor khusus. Demikianlah materi mengenai material nuklir yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.